yaitu beban pemeliharaan atau perawatan mesin, sama beban depresiasi. Jadi ada 3 item depresiasi. Di luar ini tidak ada lagi. Ya, kalau misalnya di soal tidak ada pemeliharaan, berarti cuma bunga sama depresiasi. Tapi lengkapnya adalah bunga, pemeliharaan, sama depresiasi. Kenapa angsuran nggak masuk? Angsuran ini bukan beban yang kita harus bayar karena operasional. Angsuran timbul karena kita memang melakukan pinjaman. Ya, kalau bunga itu kan operasional, per tahun kita bayar. Walaupun kan ada pinjaman, tapi dia kita bayar karena untuk menunjang operasional. Jadi yang termasuk beban itu adalah beban bunga, pemeliharaan, sama depresiasi. Jadi kalian tambahin masing-masing baris, terus kalian kaliin teksnya. Teksnya di soal 30%. Nah, kalau sudah, kalian hitung yang namanya biaya hutang setelah pajak. Biaya hutang setelah pajak, ini di sini kalian tinggal tambahin. Kalian keluar biaya jadinya apa aja? Yang pertama, kalian lunasin hutangnya kan. Hutangnya ini kalian lunasin pokoknya plus bunganya. Berarti sama aja angsurannya, total angsurannya. Jadi kalian tambahin kolom angsuran ditambah sama pemeliharaan. Karena pemeliharaan kalian keluar uang juga. Depresiasi nggak masuk, karena depresiasi sebenarnya kalian nggak keluar cash secara fisiknya. Dia cuma kita hitung untuk penghematan pajak. Terus jangan lupa dikurang sama penghematan pajak. Jadi nanti masing-masing baris saat kalian hitung dapat dari tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, di sini di tahun kelima kan ceritanya kita di sini melakukan pembelian mesin. Pembelian mesin, terus kita cicil selama 5 tahun dananya. Di kolom baris terakhir ada yang kalian lihat sebesar 50 juta. Itu adalah nilai sisa. Jadi, saat kita melakukan pembelian mesin, kalau misalnya diketahui di soal tentang nilai sisa ini harus dimasukin. Sifatnya adalah mengurangi. Kenapa? Karena di sini standarnya adalah kita melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan ini kita lakukan supaya apa? Supaya saat nanti ibaratnya 5 tahun berjalan, nilai sisa ini tetap 50 juta. Artinya saat 5 tahun berjalan, mesin ini tetap nilainya 50 juta. Gak semakin kecil. Kalau misalnya kalian tidak melakukan perawatan, mungkin aja mesin ini ibaratnya di tahun kelima terakhir nilainya cuma 10 juta. Atau bisa aja saat kalian nggak melakukan perawatan, harusnya 5 tahun bertahan jadi cuma 4 tahun. Nilainya akan berkurang, karena kalian nggak melakukan maintenance. Nah, jadi di sini nilai sisa ini itu ada karena sebenarnya nilai ini kalian nggak keluarin, sama seperti depresiasi. Kalian nggak keluarin ini nilai, tapi kalian perhitungkan untuk pemeliharaan. Nah, untuk itu, di sini kan dari tahun pertama sampai tahun kelima, ini kategorinya adalah biaya, uang yang kalian keluarin. Nilai sisa ini sebenarnya kalian nggak keluarin, makanya sifatnya adalah negatif. Nah, jadi nilai sisa selalu bersifat negatif, mengurangi biaya yang kalian udah hitung. Terus, kalau sudah, kalian tinggal present value in. Tadi di soal diketahui biaya modalnya 11,2%, berarti tinggal 1 dibagi 1 plus 11,2% pangkat tahun masing-masing. Setelah itu kalian kali hutangnya. Jadi nanti dapat present value hutang. Yang nilai sisa tetap negatif nilainya nanti. Kalian total itu yang namanya cost of borrowing atau total biaya hutang kalian yang sudah di present value-kan. Nah, ini untuk yang alternatif pertama. Alternatif kedua, di soal di sini dibilang tentang financial list akhir periode. Financial list akhir periode dimulai di tahun pertama. 5 tahun, berarti sampai tahun kelima. Kita masukin langsung biaya leasing. Biaya leasingnya di soal diketahui 130 juta.
Pajaknya 30%, berarti tinggal 30% kali 130 juta. Biaya leasing setelah pajak kalian tinggal kurangin. Kalian kurangin biaya leasing sama pajaknya, dapat 91 juta. Boleh nggak kalau misalnya kolom pajaknya nggak ada? Artinya dari biaya leasing langsung biaya leasing setelah pajak. Boleh. Jadi biaya leasing setelah pajak kalian tinggal kali 70%. Itu boleh, silahkan. Ya, ini di breakdown supaya lebih jelas aja. Nah, selanjutnya ada maintenance. Tadi yang udah saya bilang. Kalau misalnya financial lease, itu diketahui maintenance-nya kita yang nyewa, yang nanggung. Berarti di sini masuk ke kolom biaya kita. Ada biaya maintenance sebesar 10 juta per tahun. Sama seperti tadi, kena pajak 30%, jadi setelah pajaknya 7 juta. Boleh nggak pajaknya hilang kolomnya? Silahkan, langsung kali 70%. Tapi maintenance selalu terjadi dari tahun pertama, ya. Baik akhir periode, awal periode, maintenance selalu di tahun pertama terjadinya. Kenapa? Karena asumsinya adalah saat kalian baru beli mesin atau kalian baru sewa mesin, itu mesin pasti masih bagus. Walaupun sewa itu udah dipakai orang, tapi ini mesin pasti masih bisa untuk dipakai pertama kali. Gak mungkin kalian sewa mesin pertama kali langsung kalian gak bisa pakai. Pasti yang di pertama kali kalian dapat itu mesin masih bisa dipakai dulu. Jadi di saat itu, tahun ke-0, maintenance itu tidak perlu dilakukan. Maintenance itu dilakukan di tahun ke depan, tahun pertama sampai tahun kelima. Ya, jadi mau awal periode, mau akhir periode, biaya maintenance selalu dimulai dari 1. Kalau sudah, kalian tinggal tambah biaya setelah pajak yang leasing sama biaya maintenance setelah leasing. Jadi 91 tambah 7. Makanya di situ dapat 98. Nah, ini sama konsepnya seperti yang pinjaman. Kita kan melakukan maintenance. Maintenance-nya ditanggung oleh kita, supaya dia punya mesin tetap bisa beroperasi 5 tahun, dan nanti di akhir tahun kelima nilainya tetap 50 juta. Berarti yang nanggung nilai sisa juga sebenarnya kita. Jadi nilai sisa itu berpasangan sama maintenance. Kalau misalnya ada maintenance, pasti ada nilai sisa. Berarti otomatis di akhir tahun kelima, nilai sisanya ini kita balikin. 50 juta sifatnya mengurangi total biaya semuanya. Nah, present value-nya sama seperti yang tadi, yang di atas. Terus kalian tinggal kaliin. Nah, nilai totalnya ini yang namanya cost of leasing, ya, atau total biaya leasing kalian. Ini untuk yang akhir periode.